Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Safwan dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Semoga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, amin. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Teman sahabat dimanapun berada, Pilpres semakin hari semakin dekat. Berbagai macam cara dibuat orang. Ada dengan cara licik, ada dengan cara dengki. Mereka akan meraih kemenangan dengan cara apapun. Baik itu dosa maupun yang tidak berdosa. Mereka akan melakukan semua kejahatan-kejahatan, yang penting menang Pilpres. Memang ada apa sekarang ini? Kalau kita lihat secara bersama-sama, aroma kecurangan, kemudian situasi lapangan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pasangan calon tertentu. Kenapa? Mereka ada di pemerintahan, mereka ada di banyak partai. Tetapi untuk Anies Mohaimin hanya ada di beberapa partai. Mereka bekerja dengan ikhlas, mereka mempunyai tujuan-tujuan sendiri yang akan membela rakyat, mendukung rakyat. Tetapi aroma kecurangan itu sudah mulai terlihat. Kita saksikan video yang satu ini. Angka kemenangan sudah dipastikan. Sutoyo Abadi. It's now or never. Tomorrow will be too late. Sekarang bertindak atau hanya menunggu kehancuran demokrasi yang pasti akan terjadi. Setelah rentetan kegagalan rekayasa memperpanjang masa jabatan presiden dan menghentikan pelaksanaan Pilpres 2024, maka rekayasa terakhir adalah kemenangan mutlak. Itu perintah oligarki yang sedang mempertanyakan hidup atau mati, sinergi dengan nasib presiden dalam pertaruhan yang sama. Maka memenangkan Pilpres adalah pilihan terakhir, tidak boleh gagal. Dan satu-satunya jalan keluar adalah harus curang. Energi kekuasaan harus dimaksimalkan. Artinya semua perangkat untuk culas dan curang harus ditata serapi mungkin, harus dipersiapkan sejak dini. Keputusan MK meloloskan Gibran sebagai cawapres adalah sinyal awal yang kasar dan kasat mata. Awal sebuah rekayasa yang akan terus berlanjut. Rocky Gerung sangat meyakini kecurangan Pilpres 2024 sudah dipastikan. Sekalipun 100% rakyat Indonesia akan memilih Anies Baswedan, tetap tidak akan menang karena jatah angka politiknya sudah dipatok 17%. Angka untuk Prabowo dan Ganjar akan bergerak di rekayasa seolah-olah stabil jauh di atas Anies. Hanya pada akhir skenario, salah satu harus dimatikan. Mereka tidak bertengkar, tetapi patut diduga ada kesepakatan mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dihentikan. Mereka berada dalam permainan sepak bola gajah. Sinyal sangat mudah dilihat dan diamati, sejak survei rentalan bekerja hingga angka terakhir hasil perhitungan KPU untuk kemenangan capres dan cawapres oligarki. Target kemenangan ini konon merupakan titah dari RRC melalui Xi Jinping yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Gagal mewujudkan perintah itu bukan hanya taruhan ekonomi, tetapi nyawa menjadi barter taruhan politiknya. Kemaksiatan politik kekuasaan dan oligarki sinergi dengan payung RRC bukanlah hoaks, tetapi itu sebuah keniscayaan dan menjadi realitas hancurnya demokrasi di Indonesia. Rakyat merasakan suasana politik yang tidak pasti, pelanggaran konstitusi yang dilakukan vulgar. Sesungguhnya itu bukan ketidakpastian, tetapi ketidakpastian yang direncanakan dengan pasti. Kondisi terjadi ketika semua perangkat yang dimiliki kandidat capres tidak punya kemampuan baik sarana dan finansial mengawal hasil suara di bilik suara. Pada akhirnya harus menyerah melawan oligarki yang didukung finansial berlimpah. Harus ada counter attack terhadap survei dan juga bertempur menjaga hasil hitung KPU yang diyakini banyak pihak sudah ditentukan. Saatnya melawan terhadap angka kemenangan yang sudah ditentukan. Benar kata Presiden Amerika Abraham Lincoln, dalam pemilu
suara lebih kuat dari peluru, apapun hasilnya dari kejujuran atau kecurangan. Baiklah, sama-sama sudah kita saksikan video yang satu tadi, ya, yang mana ceritanya aroma kecurangan, ya, arah kecurangan itu sudah mulai terlihat dengan berbagai macam cara. Mereka mengatakan kalau mereka tidak menang, mereka akan mati. Mati dalam arti kata tidak bisa lagi melakukan kecurangan-kecurangan dalam pembangunan, tidak bisa lagi melakukan kecurangan-kecurangan dalam berbagai hal. Kenapa? Itu akan dihentikan semuanya oleh pasangan Amin. Kenapa? Amin adalah berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada oligarki. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ingat pesan Ketua Tim Amin, Pak Sauki. Saya Marsikal Madya TNI Purnawirawan M. Saugi selaku Ketua Timnas Pasangan Amin menghimbau kepada masyarakat semua, para relawan terutama Gerakan Kebangsaan Amin untuk betul-betul menjaga TPS masing-masing, ya, diawasi. Apabila masyarakat mengawasi, insya Allah pemilunya akan jujur dan adil. Amin. Namun demikian tetap awasi apa yang ada di TPS. Para relawan, masyarakat ingat bawa makanan masing-masing. Kalau perlu ajak tetangga, keluarga, nobar di situ. Ya, banyak orang sehingga kita bisa menyaksikan perhitungan-perhitungan saat pemilu. Jangan pulang sebelum perhitungan selesai. Kalau tidak salah itu jam 1 siang, ya. Setelah jam 1 siang kawal kemana itu kardus itu menuju. Saya yakin dengan militansi para relawan, insya Allah pasangan Amin nomor 1 akan memenangkan pemilu di 2024. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita melihat Pak Sauki berbicara, ya, itulah metode cara memenangkan pasangan Amin. Kita harus serius, kita harus kompak, kita harus bersama-sama memenangkan Amin 1 putaran. Kenapa saya katakan demikian? Ada buktinya dari berbagai survei yang menyatakan kita lebih dari 50%, khususnya pasangan Amin, untuk memenangkan 1 putaran, ya. Dari hasil survei yang berhasil kita kumpulkan, yang dilakukan oleh tim Amin, kita dapat lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwasanya Amin 1 putaran kemungkinan besar. Jika kita kompak, kita bersama-sama seperti arahan Pak Sauki tadi, Ketua Tim Amin, kaptennya Tim Amin. Kita jaga TPS sampai selesai perhitungan suara. Kita ikuti kotak suara dibawa kemana. Jangan sampai kotak suara mereka tukar isinya. Yakin dan percaya Amin 1 putaran. Insya Allah, jika kita bisa bersama-sama, bersatu, bergandengan tangan untuk melakukan pemilihan umum jurdil, jujur dan adil, tapi di bawah pengawasan rakyat Indonesia, di bawah pengawasan masyarakat Indonesia, tidak melepas sedikit pun hasil perhitungan suara. Kita dokumentasi, kita share kemana-mana, kemudian ada nanti tim yang mengumpulkan, mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota, siapa yang melakukan perhitungan suara. Dan ini harus real, harus sportif, harus nyata, sehingga Indonesia ke depan perubahan yang lebih baik lagi. Yakin dan percaya Allah ada bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.